Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida. Saya dari Universitas Samudra dari Pendidikan Geografi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang geomorfologi Kars. Nah, yang pertama itu ada bentang alam Kars. Indonesia adalah negeri yang kaya akan sumber daya alam Kars. Sumber daya alam ini dalam perspektif sumber daya mineral disebut kawasan Batu Gamping. Dan di kalangan umum disebut kawasan Batu Kapur, tidak kurang dan 1.540.000 km kawasan Kars terbentang mulai dari ujung utara Sumatera Aceh hingga di ketinggian ribuan meter di tanah Papua di ujung timur wilayah Indonesia. Nah, setiap pulau besar di Indonesia memiliki kawasan Kars. Kawasan ini juga terdapat di sejumlah pulau-pulau kecil, seperti di Muna, Sulawesi Tenggara, misal di Kepulauan Maluku, dan Nusa Penida, Bali. Nah, kawasan yang memiliki keunikan bentang alam, gua-gua, serta aliran air hingga sungai bahwa tanah akibat kemudah larutannya dalam air ini mempunyai tebal antara puluhan meter hingga ratusan meter. Bahkan di Papua ditemukan kars dengan ketebalan mencapai ribuan meter. Umur kawasan Kars secara geologi mencapai 400 juta tahun, namun terdapat juga kars yang masih terbentuk pada masa sekarang. Nah, ini dia sebaran-sebaran endapan Batu Gamping di Indonesia. Nah, ini kan banyak sekali ya. Nah, selanjutnya itu ada gambar kars morfologi di Karangbolong. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya batu gamping. Batu gamping dapat terjadi dengan beberapa cara, yaitu secara organik, secara mekanik, dan kimia. Sebagian besar batu gamping di alam terjadi secara organik. Jenis ini berasal dari kepulauan endapan cabang kerang siput foraminifera, ganggang, atau berasal dari kerangka binatang yang telah mati. Batu gamping, nummorilitis, dan terumbu karang sumber sedimen gamping. Nah, itu dia gambarnya. Nah, selanjutnya ada sifat fisik batu gamping. Batu gamping dengan sifat keras dan padat memiliki berat jenis lebih dan dua, sedangkan batu gamping yang bersifat lunak memiliki jenis kurang. Batu gamping juga bersifat poros atau sarang dengan warna bervariasi, yakni putih susu, abu-abu muda, hingga tua, coklat, merah, sampai kehitaman yang dipengaruhi oleh zat pengotor di alam batuan. Nah, secara kimiawi batu gamping bersifat reaktif, terutama terhadap air hujan yang mengandung CO3 dari udara maupun dari hasil pembungkusan zat-zat organik di permukaan tanah. Batu gamping yang dilalui air tersebut dapat larut dengan reaksi kimia sebagai berikut, yaitu CaCO3 tambah 2 CO2 dan H2O sama dengan HCO3 2 tambah CO2 Ca dapat larut dalam air, sehingga lambat laut terjadilah rongga di dalam tubuh batu gamping. Nah, secara mineralogi batu gamping dapat berubah apabila mengalami diagnosa hingga pemalihan yang disebabkan karena perubahan tekanan dan temperatur, sehingga terjadilah penghabulan kembali material penyusun batu gamping seperti yang dijumpai pada batu pualam atau marmer. Tipe dan klasifikasi batu gamping secara umum, tipe batu gamping yang telah dikenal meliputi batu gamping alfanitik, batu gamping bioklastik, batu gamping kerangka, batu gamping klastik fragmenter, batu gamping klastik non-fragmenter, dan batu gamping kristalin. Nah, selanjutnya ada proses terbentuknya kars. Kriteria kars ideal menurut Tomburi 1989. Pertama itu terjadi pada batuan tersingkap ke permukaan yang mempunyai daya pelarutan, atau umumnya batu gamping bisa terjadi pada dolomit dan kapur atau cak, tapi tidak sebaik batu gamping. Umumnya batu gamping murni 80-98% CaCO3. Batuan bersifat padat
terkekarkan intensif dan berlapis tipis. Adanya lembah yang mengerosi yang mencapai lapisan bawah batuan yang mempunyai sifat-sifat tersebut, sehingga air tanah bisa menyusup masuk dan mengalami sirkulasi sehingga terjadinya pelarutan yang baik. Daerah berada pada iklim dengan curah hujan yang cukup atau tinggi. Nah, selanjutnya ada karakteristik karst. Exokarst, yang pertama itu ada exokarst. Exokarst itu adalah bentuk topografi akibat pelarutan batu gamping yang terdapat di atas permukaan bumi. Gejala exokarst meliputi bentukan karst mikro dan karst makro. Bentang alam karst makro di suatu wilayah dapat berupa kombinasi dan bentukan negatif berupa dolina, ufala, poji, atau ponora, dan bentukan positif berupa kegel, mogote, atau pinnacle. Nah, itu dia gambar karst mikro. Nah, ini bisa kita lihat ya dari jenis-jenisnya udah digarisin. Nah, selanjutnya ada gambar dari karst makro. Nah, ini dia seperti ini yang sudah ditandai dengan nomor-nomornya. Yang nomor pertama itu ada perbukitan Pelatu karst. Yang nomor kedua ada bukit. Yang nomor ketiga ada bukit Menara Karst. Yang keempat ada lembah Dolina. Yang kelima ada lembah Ufala. Yang keenam ada lembah Polje. Yang ketujuh ada lembah Kering. Dan yang terakhir ada daratan karst. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya endokarst. Endokarst adalah bentuk topografi akibat pelarutan batu gamping yang terdapat di bawah permukaan bumi. Bentuk endokarst selain lorong gua, terdapat beragam jenis speleotim atau dekorasi gua yang meliputi antrodis, stalaktit, stalagmit, pilar, drapery, flowstone, gurdam, helictit, kanopi, potoles, gurdan, cafepris. Nah, itu dia ada gambar. Nah, ini dia bentukan dari endokarst itu sendiri. Nah, ini dia seperti yang kita lihat. Nah, selanjutnya ada ini juga endokarst, bentuk-bentukan ada stalaktit dan stalagmit. Nah, selanjutnya kawasan karst di Indonesia. Yang pertama itu kawasan karst di Pulau Sulawesi. Di Pulau Sulawesi, kawasan karst dijumpai di Sulawesi Selatan. Bentang alam karst Maros merupakan kawasan karst yang sangat terkenal. Luasnya itu diperkirakan mencapai 400 km. Yang kedua ada kawasan karst di Pulau Sumatera. Batu gamping di Pulau Sumatera dijumpai di daerah Aceh, Sumatera Barat, daerah Singkara, dan Sumatera Selatan, tetapi umumnya kurang berkembang dengan baik menjadi kawasan karst. Nah, selanjutnya ada kawasan karst di Pulau Sumba. Kawasan karst di Pulau Sumba terdapat di Wangapu, Sumba Barat yang memiliki fungsi sebagai reservoir air dengan debit mata air mencapai 1000 liter per detik. Nah, selanjutnya ada kawasan karst di Pulau Irian. Batu gamping di Pulau Papua tersebar cukup luas dan telah berkembang menjadi kawasan karst. Karst terdapat di Wamena, Pegunungan Trikora, Biak, dan Pulau Misol. Nah, selanjutnya kawasan karst di Pulau Jawa. Batu gamping di Pulau Jawa umumnya tersebar di bagian selatan. Beberapa di antaranya berkembang menjadi tipe karst tersendiri. Tipe karst tersebut adalah tipe karst Gombong Selatan dan tipe karst Gunung Sewu. Nah, selanjutnya kawasan karst di Pulau Kalimantan. Di Kalimantan Timur, bentang alam karst dijumpai di wilayah pegunungan Makalihat yang merupakan hamparan batu gamping pegunungan Makalihat yang terluas di Kalimantan. Di kawasan ini didapatkan Pulau Dolina, raksasa gunung butut dengan diameter 1100 meter. Nah, ini dia gambar-gambar dari kawasan-kawasan karst di Indonesia sendiri, bisa dilihat sendiri. Nah, selanjutnya nilai strategis dari karst itu sendiri. Yang pertama itu ada nilai ekonomi. Nah, nilai ekonomi ini berhubungan dengan keberadaannya sebagai sumber daya alam hayati dan non-hayati yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Penambangan batu gamping, forest guano, pengelolaan air, kehutanan, pertanian, perikanan,
pariwisata, dan bioekonomi. Semuanya memberi nilai ekonomi yang tidak sedikit. Nah, yang kedua itu ada nilai kemanusiaan yang berhubungan dengan tatanan sosio-budaya masyarakat setempat yang khas. Tercakup di dalamnya ada kependudukan, pendidikan, estetika, ada istiadat, agama, kepercayaan spiritual, dan pertahanan. Nah, selanjutnya ada kegunaan batu gamping. Berbagai manfaat batu gamping antara lain adalah untuk bahan penggosok, agregat fondasi, bata silika, balok penutup jalan, ornamen batu hias, plester perekat bata, industri baja, industri cat, pembuatan dempul, industri kaca, karbit, industri karet, industri keramik, kertas, pembuatan unsur kalsium, pengolahan mineral dan atau logam, penjernih air, industri penyamakan kulit, pertanian, industri plastik, pembuatan kalsium, hidrospat, natrium karbonat, soda as, semen, serat gelas, kaporit, pembuatan kapur tohor, dan kapur padam. Wah, banyak sekali ya manfaatnya. Nah, selanjutnya ada konservasi kawasan kars. Kawasan kars ini adalah salah satu kawasan terunik di muka bumi ini. Sebuah kawasan kars adalah suatu bagian dan keragaman bumi. Dalam satu geodiversity ini dapat terkandung minimal 3 potensi nilai, yaitu nilai ekonomi, keilmuan, dan kemanusiaan. Nah, potensi nilai keilmuan meliputi geologi, geomorfologi, hidrogeologi, media rekahan, geologi, biologi, paleontologi, dan arkeologi. Sedangkan potensi nilai kemanusiaan meliputi sosial budaya, estetika, spiritual, dan agama. Sering semua sumber daya tersebut terdapat secara bersamaan di dalam satu kawasan khas. Seberapapun kekayaan yang terkandung di dalam satu kawasan khas, kesemuanya berada dalam satu kesatuan ekosistem. Nah, ini dia ada gambar dari kars itu sendiri. Ini ada kars Menara, Parang Pabeasan, Sungai Bawah Tanah. Nah, ini semua adalah kawasan kars di Indonesia. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video yang bermanfaat.